Nah, sekarang kita bakal bahas lanjut transaksi berikutnya, yakni transaksi perubahan kepemilikan yang dia itu mengakibatkan hilangnya kendali. Nah, di sini tuh ada beberapa step by step juga yang agak berbeda sedikit dibandingkan dengan yang tidak menghilangkan kendali. Yang pertama tuh kita harus mencari perubahan investment index. Kan investment index itu bakal berubah ya seiring berjalannya waktu ya, karena ada pengaruh dari beberapa aspek seperti net income dan dividen kayak gitu. Nah, kita harus cari nih perubahan investment index dari awal sampai dengan tanggal transaksi. Nah, jadi nanti perubahan investment index itu setelah kita dapat di tanggal transaksi itu nanti bakal kita selisihkan dengan sisa investment index. Nah, selisih antara investment tanggal transaksi dan sisa investment yang kita punya itulah yang nantinya akan kita jurnal atau kita hilangkan dari investment kita, ya kan? Karena di sini kita kehilangan kendali, artinya kita bakal kehilangan investment. Jadi investment kita pasti dikredit kayak gitu. Nah, habis kita tahu nih kita kehilangan investment berapa, habis itu kita cari gain or loss-nya berapa. Cara dapat gain or loss-nya dari mana? Selisih antara pengurangan investment kita dengan pos yang dibayarkan oleh pihak pembeli, dikurangi harga jualnya. Nah, jadi kalau emang harga jualnya lebih tinggi berarti kita gain, tapi kalau harga jualnya lebih rendah berarti kita loss. Kayak gitu ya. Jadi investment yang hilang itu ditandingin sama posnya. Kalau posnya lebih tinggi berarti kita gain, tapi kalau lebih rendah kita loss kayak gitu. Nah, setelah dapat gain or loss nggak selesai sampai di situ, tapi kita harus diproporsikan ke yang realized dan yang unrealized. Nah, realized sama unrealized ini apa? Realized itu adalah saham yang terjual ke pihak luar, sedangkan unrealized itu gampangnya itu saham yang masih dimiliki sama kita, dimiliki oleh si P, si induk. Nah gitu, jadi setelah dapat gainnya kita alokasi nih ke gain itu ke realized sama unrealized, nggak bisa semuanya langsung diakui sebagai keuntungan karena masih ada saham yang masih kita miliki, nggak semuanya terjual kayak gitu. Nah jadinya karena tadi kita punya cash, kita punya investment index dan juga gain yang dialokasikan, maka nanti jurnalnya jadi kayak gini. Cash ini merupakan harga jualnya, realized holding gain ini merupakan saham yang masih terjual, nilai nominalnya, kemudian unrealized ini yang dimiliki, dan investment index ini selisih antara carrying value dengan sisa yang dimiliki, sisa saham. Nah, sekarang gimana kalau sisa saham kita tadi, misalkan kita udah transaksi terus sisa saham kita itu direclass ke trading atau available for sale. Nah, reclass ini tuh dia langsung sifatnya itu gain on reclass atau realize. Jadi nggak ada unrealized di sini karena dia langsung benar-benar direclass kan. Kepemilikan kita itu nggak ada unrealized-nya lagi. Jadi ya udah emang itu yang kita miliki, jadinya itu langsung kita realize aja gain on reclass-nya. Nggak ada yang ditunda lagi. Pendapatannya atau loss-nya. Nah, jurnal reclass-nya gimana? Berarti kan kita mindahin kan. Jadi investment index kita kredit semuanya. Nanti kita hasilin investment in treasury share, in trading atau in available for sale, tergantung sama fair value-nya berapa. Nah, nanti selisih dari kedua fair value itu disebut gain on reclass atau loss on reclass kayak gitu. Ini fair value baru dari trading atau AFS-nya, available for sale. Lalu gain on reclass ini selisih fair value dari yang trading dan yang sisa hasil transaksi, dan investment index ini fair value sisa. Nah, coba kita masukin aplikasi tadi ke soal. Nah, langkah pertama kita kan tadi cari investment index ya. Investment index di 1 Januari 2015 karena transaksinya 1 Januari kan. Oke. Investment index kita di 1 Januari 2014 itu kan 9.000 dikali 25. Berarti itu 225.000. Nah, kita menghitung investment index di tanggal 1 Januari 2015 itu dari perubahan ekuitas. Jadi kan 225 itu merupakan 90% dari ekuitas tanggal 1 Januari 2014 kan. Coba ekuitas 1 Januari 2014 kan 220 tambah 30 250 dikali 90% itu bakal sama kayak 9.000 dikali 25, yakni 225.000. Nah, berarti cara yang sama kita pakai buat nyari investment index di tanggal 1 Januari 2015. Kita cari dulu nih ekuitas net asetnya P, net asetnya S di tanggal 1 Januari 2015 itu berapa? Nah, net asetnya itu kan berarti dia 220.000 ditambah 30.000 ditambah sama 60.000 karena dia punya net income dan tidak ada dividen. Oke, setelah dijumlahkan
maka hasilnya adalah 310.000. Nah, 310.000 ini kan net aset keseluruhan, sedangkan kepemilikan P itu hanya 90%, berarti 310 kita kali sama 90%. Maka investment Ines kita tanggal 1 Januari 2015 itu adalah 279.000 carrying value-nya. Nah, carrying value-nya itu segini, sedangkan yang habis itu kan kita menjual 6.000 lembar saham. Berarti sisa dari kepemilikan kita itu 3.000 lembar. Jadi carrying value kita itu harusnya 279, tapi kan udah kita jual, jadinya carrying value kita itu sebesar sisanya aja kan, berarti 3.000 dikali 30. Nah, jadi kita dapat selisihnya nih, selisih antara carrying value seharusnya kalau nggak kejual sama sisa yang setelah kejual. Sisa kepemilikan kita kan 3.000 lembar, dari 9.000 dikurangi 6.000 terus dikali sama harga penjualan, harga tanggal 1 Januari 2015 kan 30. Nah, berarti kita kali 30. Jadinya 279 dikurangi 90.000, dapatlah investment Ines yang hilang itu 189.000. Nah, jadi gitu. Jadi kita udah dapat nih saldo investment Ines di sisi kredit 189. Habis itu kita cari di gain or loss-nya. Harga jualnya dapat dari mana? Harga jualnya itu dapat dari 6.000 dikali 30, dapatlah 180.000. Nah, harga jual ini kita tandingin sama investment S yang hilang. Jadi 189 dikurangi sama 180. Karena investment yang hilang itu lebih rendah dibandingkan harga jual, makanya dia mengalami loss. Loss-nya 9.000. Nah, setelah loss ini jangan lupa diproporsikan. Karena ini itu dia masih dia kehilangan kendali kan, makanya dia realize dan unrealized kayak gitu. Nah, cara ngeproporsinya gimana? Untuk yang realize itu dia yang terjual aja, yang terjual kan 6.000 dibagi sama total saham kepemilikan kita 9.000, jadi 6/9 dikali sama 9.000 lossnya. Jadi loss dari realize-nya 6.000 dan loss dari unrealized-nya 3.000 kayak gitu. Jadi proporsional sesuai sama jumlah saham yang terjual dan jumlah saham yang masih sisa. Kalau yang terjual itu masuk ke realized, yang sisa itu masuk ke unrealized. Nah, udah nih, kalau udah dapat masing-masing angkanya tinggal kita jurnal aja. Cash-nya 180 sesuai harga jualnya, realized holding loss-nya 6.000, unrealized-nya 3.000 dan investment Ines-nya 189. Nah, sekarang gimana kalau tadi kasusnya kita reclass nih. Jadi kan sisa kepemilikan saham kita kan 90.000. Tahu dari mana 90.000? Dari 9.000 lembar saham dikurangi 6.000, jadi dapat 3.000 lembar kan sisanya. Nah, sedangkan fair value harganya per lembar itu 30, berarti 3.000 kali 30 itu 90. Nah, terus dia itu mengreklas investment Ines ke trading securities dengan fair value 100.000, berarti kan ada peningkatan fair value kan dari 90 ke 100. Nah, inilah yang masuk ke gain on reclass 10.000. Jadi kayak gitu terkait dengan jurnal-jurnal di transaksi perubahan kepemilikan yang menghilangkan kendali.